Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في الكتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan seluruh kehidupan di dunia ini di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan istiqomah, senantiasa berusaha menjadi manusia terbaik di bidangnya, menjadi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya di dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena waktu kita tidak akan mungkin berhenti dan tidak akan mungkin kembali ke belakang. Kita akan senantiasa maju, ya, tidak akan pernah kita kembali ke hari kemarin, tapi kita akan senantiasa menuju hari esok. Dari mulai kecil kita besar, kita dewasa, kita tua, dan akhirnya kita mati. Itu adalah sesuatu yang sunatullah yang tidak akan berubah sampai hari kiamat, kecuali nanti di akhirat. Di akhirat sudah tidak ada tua lagi. Bahkan orang-orang yang sudah tua nanti dikembalikan menjadi muda lagi. Makanya tidak ada kaki-kaki nini sing bisa melebung sorga. Gimana betul? Iya, karena nanti semuanya dikembalikan ke usia yang hanya dengan yang sudah dijuluki kaki-kaki gitu. Tidak akan bisa masuk surga. Karena besok di surga itu akan dikembalikan ke usia-usia yang muda. Itu begitu juga penghuni neraka semuanya. Mereka akan dikembalikan kepada bentuk terbaik dari fisiknya, bahkan diberi kekuatan berlebih. Ya, di akhirat nanti kita akan mendapati kekuatan yang luar biasa dalam segala macam hal, termasuk juga orang-orang kafir nanti akan mendapatkan kekuatan sehingga mereka bisa merasakan dahsyatnya api neraka, dahsyatnya padang mahsyar. Ya, kalau untuk ukuran di dunia tidak mungkin tubuh kita untuk bisa menahan panasnya matahari yang jaraknya 1 mil. Kalau untuk ukuran di dunia, tapi di akhirat berbeda. Kita akan diberi kekuatan, ya, kekuatan sekaligus merasakan bagaimana dahsyatnya. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang pondasi dasar di dalam kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para orang-orang yang mulia, kisah-kisah orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, dan juga kisah-kisah orang-orang yang tersesat, kisah-kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran itu semuanya. Karena memang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidaklah menurunkan satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Sehingga sangat rugi kalau kita tidak berusaha untuk memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Pada poin kali ini
di antara poin kenapa kita harus mengetahui kisah-kisah Nabi dan Rasul adalah sebagai, kata para ulama, sebagai pembetulan sejarah manusia. Apa maknanya? Sejarah manusia, sejarah itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Kadang bisa sesuatu yang gaib, kadang bukan juga merupakan sesuatu yang gaib. Kalau misalnya kejadiannya masih bisa kita ingat, maka sejarah ini bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Akan tetapi kalau sejarah ini terjadinya 1000 tahun yang lalu misalnya, itu masuk kepada perkara urusan gaib. Tidak ada manusia yang bisa mengetahuinya dengan pasti kecuali melalui wahyu. Dan kita tahu manusia punya sejarah. Manusia punya sejarah. Bahkan kita bangsa Indonesia juga punya sejarah. Apakah sejarah yang kita ketahui itu sesuai dengan kenyataannya? Pertanyaannya seperti itu. Sesuai nama mboten kira-kira? Pas nama mboten? Ana sing pas, ana sing itu. Contoh misalnya hanya dengan ketika pernah sekolah, nate sinau, dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Bener nggak mboten? Ternyata orang bener. Itu ya, memang bangsa Belanda dahulu ya sekitar 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia itu datang ya, tapi hanya sekedar berdagang ya. Pada kenyataannya belum menjajah. Menjajah itu sekitar ke sini. Jadi kalau dihitung-hitung tidak sampai 100 tahun Belanda itu menjajah. Ketika terjadi monopoli ya, orang Belanda itu menguasai seluruh wilayah Nusantara. Akan tapi sebelum itu ya biasa mereka berdagang ya, seperti yang terjadi pada hari ini. Tidak ada pemaksaan. Akan tetapi secara sejarah kita mengenalnya adalah kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena yang membuat sejarah siapa? Manusia nggih. Yang manusia itu bisa saja salah, tergantung dari mana dia menceritakan sejarah tersebut. Contoh lagi terkait peristiwa kemerdekaan, peristiwa DITII ya. Ada yang pernah dengar? Darul Islam dan tentara DITII, Tentara Islam Indonesia zaman dahulu pemberontakan, atau ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI. Itu semuanya tidaklah diceritakan secara jujur. Kadang sejarah itu diceritakan sesuai dengan maksud dan tujuan dia menceritakan sejarah tersebut. Ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Ini kalau sejarah buatan manusia. Berbeda dengan sejarah tentang kehidupan manusia secara umum yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu semuanya adalah peristiwa yang benar dan tidak ditambahi maupun dikurangi. Ini maksudnya kenapa kita harus mempelajarinya, mengetahuinya minimal, adalah untuk mengetahui sejarah manusia sebenarnya seperti apa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, dengan tangannya sendiri, dengan kekuasaannya sendiri. Padahal Allah itu sebaik-baik pencipta, sebaik-baik pembentuk rupa. Makanya ketika ada orang mengatakan bahwasanya di daerah
Kita misalnya ditemukan sebuah tulang belulang tengkorak lalu disusun dalam bentuk manusia. Manusia rupanya atau wajahnya hampir mendekati mendekati gorila, mendekati orang hutan. Itu dikatakan itu adalah awal mula manusia atau nenek moyang kita. Ini naudzubillah, ini sesuatu yang keliru. Bukan seperti itu. Ini manusia itu mereka hanya mengira-ngira. Padahal Allah menciptakan manusia pertama itu dengan tangannya sendiri. Artinya dengan kekuasaannya. Dan Allah sudah menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam format yang paling sempurna di antara manusia, paling gagah. Hawa juga paling cantik dengan kesempurnaannya. Ini sejarah, ya, meluruskan gambaran-gambaran manusia yang menyimpang dari sejarah peradaban manusia. Pada akhirnya apa? Orang-orang yang menganggap bahwa manusia itu keturunan daripada gorila, keturunan monyet, keturunan kera, itu mereka pada hakikatnya akan menjerumuskan manusia untuk mengkufur kepada Allah. Ini betul? Pada hakikatnya seperti itu. Ya, mereka menganggap bahwasanya kejadian di dalam alam kehidupan ini adalah terjadi kebetulan, secara kebetulan. Langsung proses alami. Tidak ada pencipta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini. Begitu juga dengan segala macam yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Pada hakikatnya dalam kehidupan di dunia ini pasti dari zaman dahulu kala sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa akan ada peperangan antara kebenaran dengan kebatilan. Akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Tidak akan pernah berubah. Ketika ada orang mengajak kebenaran, pasti akan ada orang yang memeranginya. Pasti akan seperti itu. Senantiasa seperti itu. Maka kita harus bisa memahami hakikatnya seperti apa. Contoh misalnya pada hari ini kita melihat dunia dalam keadaan berperang. Kita tidak tahu mereka yang berperang itu siapa. Makanya ketika kita mempelajari sejarah kehidupan manusia, itu kita akan lebih mengetahui hakikatnya. Bagaimana kita harus membela, bagaimana kita harus mendukung. Dalam agama Islam ini ada diistilahkan dengan istilah wallah wal bara. Ya. Wallah wal bara. Wala itu kesetiaan atau dukungan, bara itu adalah berlepas diri. Prinsip yang harus kita pegang bahwasanya kita mencintai dan membenci seseorang itu karena Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita mencintai atau menyukai atau mendukung seseorang, negara atau kelompok itu berdasarkan ketentuannya adalah aturan syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika orang tersebut, kelompok tersebut, manusia tersebut, negara tersebut secara akidah adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh berwala, ya, boleh mendukung mereka. Akan tapi ketika secara akidah sudah bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mendukung mereka. Kita harus berlepas diri dari mereka. Ini saya pernah sampaikan bahwasanya yang terjadi pada hari ini yang sedang berperang itu adalah Iran dan siapa? Israel dan Amerika. Iran itu mewakili pemikiran Syiah, Israel itu mewakili pemikiran Yahudi, Amerika mewakili pemikiran Kristen. Ini semuanya di luar agama Islam. Itu. Walaupun jenenge Islam, tapi itu semuanya tidak dibenarkan. Itu karena orang Syiah ini, negara yang dinamakan Republik Islam Iran, ini akidahnya adalah Syiah.
Syiah itu mereka mengimani adanya 12 imam. Ya, dari mulai Ali, anaknya dan seterusnya sampai 12. Mereka tidak mengakui keimaman Abu Bakar misalnya, ya, atau Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya murtad dari agama Islam. Itu orang Syiah. Oke? Itu. Hanya kalau pernah membuka di media sosial, itu ada yang mengatakan, orang Syiah mengatakan begini, beraknya imam itu penyebab masuk surga. Orang najis jadi. Ini na'udzubillah. Ini agama yang luar biasa. Makanya kalau ada orang ketipu, itu mereka tidak tahu tentang hakikat ajaran Syiah. Tapi kalau kita mau mempelajari sejarah yang benar berdasarkan penuturan ulama-ulama yang salih, ya, kita akan mengetahui hakikat mereka, kebusukan mereka. Itu. Mereka target utamanya adalah menumpas ahlus sunnah, ya. Ahlus sunnah atau biasa disebut dengan istilah sunni. Itu seperti kita. Mereka mengkafirkan kita. Pada hakikatnya orang-orang Iran itu ketika melihat orang seperti kita kafir. Itu. Menghalalkan darah. Itu makanya sekali lagi sejarah manusia adalah milik Allah tabaraka wa taala. Allah lah yang akan menceritakan terkait kebenaran dan kebatilan sampai hari kiamat. Kebenaran dan kebatilan senantiasa akan berperang sampai hari kiamat. Jadi tidak usah heran kalau neng dunia pasti akan ada terjadi peperangan orang rampung. Iya, sampai hari kiamat pun pasti akan terjadi. Maka kita harus mempersiapkan diri juga, mempersiapkan diri utamanya dalam hal akidah kita. Kita harus memperkuat akidah kita agar kita tidak mudah digoyang, tidak mudah dijerumuskan ke dalam agama-agama atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, contoh lain misalnya sekarang ini yang namanya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sudah diakui sebagai ormas. Ya, bahkan pemerintah zaman dahulu masih dinyatakan sesat ya oleh MUI. Akan tetapi seiring waktu berganti nama, akhirnya sekarang sudah diakui sebagai ormas. Itu. Dan pengikutnya juga luar biasa banyak. Jadi kalau kita tidak membentengi akidah kita, akidah anak-anak kita, maka bisa saja, ya, kita akan terjerumus di dalam kesesatan-kesesatan yang diajarkan oleh manusia-manusia. Makanya kita harus menjadi manusia-manusia yang senantiasa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini diantara hikmahnya. Kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui sejarah manusia yang berasal dari Allah tabaraka wa taala. Allah menciptakan Adam, menciptakan Hawa, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ini semuanya dengan ketentuan Allah. Gitu. Lalu berikutnya adalah agar bisa lebih memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah, sebagian besar banyak terdapat kisah Nabi dan Rasul. Untuk bisa memahami Al-Quran, maka kita juga harus sedikit banyak mempelajarinya tentang kisah-kisah tersebut. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu menceritakan secara global. Sedangkan perinciannya adalah ada pada keterangan-keterangan yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis sahihah. Ataupun kita bisa mencari penjelasannya berdasarkan penemuan-penemuan yang terjadi pada masa sekarang. Misalnya, ya, kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwasanya
ketika Fir'aun itu ditenggelamkan, Allah berfirman, pada hari ini aku selamatkan jasadmu untuk dijadikan ayat bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini Fir'aun dalam Al-Quran ada disebutkan seperti itu. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, Allah berfirman, pada hari ini aku selamatkan, bukan selamatkan nyawanya, tapi selamatkan jasade. Ya, bagaimana kok bisa? Ternyata orang Mesir pada waktu itu mempunyai tradisi atau kemampuan untuk membuat mumi. Tahu mumi nggih? Pernah dengar nggih? Mumi itu mayat dibalsemi kon kira utuh. Itu namanya mumi, ya. Orang yang sudah mati itu mereka dibalsemi, diberi segala macam ramuan-ramuan agar jasadnya utuh. Itu, dan disimpan di dalam sebuah yang dinamakan bangunan namanya piramida. Itu daerah Mesir. Ya, sampai hari ini masih sangat banyak mumi, ya, yang utuh. Jasad-jasad orang yang meninggal pada ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih utuh. Dan itu termasuk diantaranya Fir'aun yang terjadi pada Nabi Musa. Ya, Nabi Muhammad apa mengetahui bahwasanya orang Mesir pada waktu itu adalah punya keahlian membuat mayat menjadi mumi? Tentunya tidak. Itu. Akan tetapi Rasulullah mengabarkan kepada umat Islam bahwasanya jasadnya Raja Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah dan nanti akan diketahui oleh orang. Dan sekarang ada di museum sampai hari ini. Sampai hari ini jasadnya Fir'aun itu masih ada di museum. Ya, kalau panjenengan mungkin jalan-jalan ke Mesir, kerja duit, ya, nonton. Itu ada jasadnya Raja Fir'aun. Karena itu semuanya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempunyai kekuasaan. Gitu. Ya. Ini kalau ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran tentang terkait dengan peristiwa-peristiwa Nabi dan Rasul, maka kita akan lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan lebih meresap dalam hati kita. Oh, ternyata benar apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahwasanya Allah akan menyelamatkan tubuhnya Fir'aun sampai diketahui sekitar sudah 4.000 tahun yang lalu, akan tapi jasadnya masih terdetek, ya, masih utuh, sehingga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia. Ini pada hakikatnya pelajaran yang kita bisa ambil, gitu, ya. Jadi agar kita bisa lebih memahami Al-Quran. Yang berikutnya adalah bahwasanya Rasul dan para Nabi itu diutus untuk membawakan kabar gembira dan ancaman. Dalam suratul Baqarah misalnya Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haq basyiran wa nadiran wa la tus'alu an ashabil jahim. Ini, ya. Sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad dengan benar sebagai apa? Basyiran, sebagai basiran, kabar gembira, wa nadiran, dan sebagai pembawa peringatan. Wala tus'alu, dan kamu tidak akan ditanya an ashabil jahim, tentang penghuni neraka. Tidak akan dimintai tanggung jawab tentang penghuni neraka. Maksudnya Allah menurunkan Nabi dan Rasul itu dengan benar, dengan sangat jelas, membawakan kabar gembira dan peringatan. Barang siapa mau beribadah kepada Allah, maka dia akan diberi kabar gembira, akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang ingkar dari peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan kesesatan fid dunya dan akan mendapatkan siksa di akhirat. Ini maksudnya inna arsalnaka bil haq, seperti ini. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia sesuatu yang jelas, terang benderang. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur.
Barang siapa kepengin iman, ya monggo silahkan beriman. Barang siapa kafir, ya monggo silahkan saja. Ya, karena semuanya sudah benar, semuanya sudah jelas. Ini, ya, sudah jelas semuanya. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi untuk menjelaskan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam setiap kehidupan, dalam sendi kehidupan kita. Semuanya dituntun oleh Allah melalui para nabi dan rasul, dan juga melalui kitab-kitab yang diturunkan bersama para nabi dan rasul. Dan di akhir ayat Allah berfirman, wala tus'alu an ashabil jahim. Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab terkait kalau ada orang masuk neraka, karena kamu tugasnya hanya menyampaikan. Itu tugas Rasulullah dan para nabi secara umum dan para dai secara umum adalah menyampaikan. Sekali lagi, tidak akan dimintai tanggung jawab kalau yang diberi dakwah itu tidak meresponnya. Tidak akan dimintai tanggung jawab karena kita bertanggung jawab sendiri. Itu. Rasul dan para nabi mereka tidak dimintai tanggung jawab kalaupun seluruh umatnya mereka menolak dakwah nabi, maka Nabi SAW tidak akan disalahkan, tidak akan dimintai tanggung jawab. Karena itu semuanya adalah pilihan. Bagi kita manusia punya pilihan. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Yang mau sholat, silakan sholat. Sing ora gelem sholat, silakan. Tidak masalah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya sangat-sangat jelas. Itu ya, bahwasanya Rasul itu diutus untuk membawa kabar gembira dan peringatan. Sekaligus juga sebagai hujah bagi manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah berfirman, rusulan mubashirina wa mundirin di alla yakuna linnasi 'alan nas 'alallahi hujjatan ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakiman. Ya, rasul-rasul itu sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Agar supaya apa? Di alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar supaya manusia itu tidak ngayal besok di yaumul kiamah. Gusti Allah nyong ora krungunin ana wong perintah salat geminya nyong ora krungu. Itu contoh seperti itu besok. Tidak ada, karena zaman sekarang hari ini media sosial sudah sangat menyebar. Ya, khusus untuk hari ini. Kalau umat-umat terdahulu semuanya oleh Allah sudah diberi rasulnya masing-masing. Itu. Setiap zaman ada nabi dan rasul sendiri-sendiri yang mengabarkan tentang agama Islam ini. Kalau zaman sekarang karena Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, maka akan tersebar. Islam itu akan tersebar dakwahnya sampai ke pelosok dunia. Sekarang ini jamaah rahimakumullah, panjenengan mau belajar Al-Quran, mau membaca hadis, mau apapun juga, asal membuka laptop, ya, di internet itu semuanya ada. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Panjenengan misalnya di internet membuka, apakah ada dasar hukum tahlilan? Pasti semuanya tidak ada yang menjawab. Itu orang sekarang sudah bisa gampang, ya. Akan tetapi wondene seperti itu, orang yang tidak mendapatkan hidayah ya akan menganggap itu sebagai sebuah sunnah. Ya, misalkan panjenengan bertanya di internet, apa hukum maulidan? Ya bid'ah. Itu ya, apa hukum ya dan sebagainya di internet, ya. Karena internet itu kan jujur, nggih? Jujur, tidak memihak satu timah, tapi berdasarkan dalil, berdasarkan data yang ada. Gitu. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Panjenengan mau mencari hadis tentang apa, tinggal klik, tinggal cari, ada semuanya di internet.
hari ini. Sehingga nanti sudah tidak nih, ini kalimat Allah tabaraka wa taala, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar supaya tidak ada hujah alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah sesudah datangnya rasul-rasul. Ya, ini hari ini sudah manusia tidak punya alasan agar kau besok didatangkan di hadapan kepada Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Nyong orang ngerti sholat nin, orang tayang sholat nin. Gampangannya tidak boleh, tidak bisa. Ya hari ini sudah disebarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Bahkan Al-Quran ini dimudahkan oleh Allah. Allah menjanjikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzakirin fahal mim mudzakir. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Sungguh akan kami mudahkan Al-Quran ini bagi seluruh umat manusia. Pertanyaannya, adakah orang-orang yang mau mempelajarinya? Ini semuanya dimudahkan. Hanya pertanyaannya, mudah kue angger gelem sinau, ya. Angger ora sinau yang angel bae. Gini apa nggih? Itu. Kalau tidak mau bisa mendapatkan hidayah ini bukan karena Allah zalim, bukan, akan tapi kita yang tidak mau. Allah dan Rasulnya sudah mengutus para nabi, para rasul, menurunkan Al-Quran, memberikan semua sarana. Agar supaya apa? Agar supaya Allah nanti manusia ketika di akhirat nanti dia tidak punya hujah. Ya Allah, nyong orang ngerti apa-apa kok dan yang dihukum. Oh, misalnya seperti itu. Ya. Ini maksud daripada Rasul diutus menjadi hujah bagi manusia. Wa kana Allaha azizan hakima. Allah itu maha perkasa. Bisa saja Allah berbuat zalim. Ya, dengan tidak mengutus Rasul, tidak menurunkan Al-Quran, itu Allah berkuasa. Akan tetapi Allah itu di samping berkuasa juga maha hakiman, bijak sana. Allah tidak akan mengazab suatu kaum kecuali sudah memberi peringatan kepada kaum tersebut. Ini, ketika ada orang kok ditimpa musibah, itu pada hakikatnya sudah diberi peringatan. Ya, kita terkadang ketika sudah terjadi musibah besar kepada kita baru kita sadar, ya. Dahulu sebenarnya sudah pernah diingatkan oleh Allah, aja ditabrak baik. Akhirnya apa? Kolaps. Itu. Kita harus bisa menjadikan segala yang terjadi dalam kehidupan dunia ini sebagai ibroh. Allah tidak akan, sekali lagi, Allah tidak akan mengazab kita kecuali Allah sudah memberi peringatan. Tidak akan mengazab secara zalim walaupun Allah azizan, Allah maha perkasa. Tapi Allah juga hakiman, maha bijaksana. Ketika ada Allah menurunkan azab, berarti Allah sudah berkali-kali memberi peringatan kepada manusia-manusia tersebut. Baik secara yang sifatnya menyeluruh maupun yang sifatnya individu. Ini yang harus kita pahami. Agar kita bisa mendapati apa yang kita kerjakan lebih bisa menerima. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa mendapatkan petunjuk, maka di petunjuk tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Ya, barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuknya berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kalau kok panjenengan bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, bisa apa saja, bisa haji, bisa membangun masjid, itu bukan untuk Allah, bukan untuk agama Islam. Jangan merasa berjasa, okay? Itu semuanya untuk diri sendiri. Sekali lagi, ya, untuk menyelamatkan awake dewek. Itu.
Karena kalau Allah tidak butuh, kalaulah misalnya di lingkungan kita langka wong sing gelem mulang, Allah berkata emang gue pikirin. Gini bang nggih? Itu. Bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Untuk menjadikan kita misalnya ya, menjadikan kita untuk berbuat baik. Semuanya untuk diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan pada hakikatnya bukan untuk siapa-siapa, akan tetapi untuk diri sendiri. Kita beribadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya untuk diri kita, agar kita selamat dari azab Allah, agar kita terbebas dari api neraka. Lah paribasane wong Gusti Allah gawe surga ora ana sing nganggoni berapa apa. Gini madan Arab paribasane semua manusia nang neraka kabeh ya kuasa. Allah itu azizan itu. Lalu kebalikannya wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang sesat maka kesesatannya ya kembali kepada dirinya sendiri. Sing ora gelem salat misalnya, dia akan kembali kepada dirinya. Dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan di dunia. Karena dia tidak pernah beribadah kepada Allah, maka kesesatannya itu akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Itu tidak akan berdampak buruk kepada orang lain. Lalu Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seorang tidak menanggung dosa orang lain. Kita bertanggung jawab sendiri. Makanya saya sering sampaikan ketika untuk urusan agama jangan pernah menyandarkan kepada sesuatu, baik itu organisasi maupun ulama maupun kiai, tanpa kita mengetahui dasar hukumnya. Jangan sampai. Karena kita seorang itu kalau kita tersesat berarti kita yang salah. Jangan nanti besok di yaumul qiyamah ya maring Gusti Allah ngomong nyong tersesat gara-gara kaya. Langka enggak ada gunanya. Nggih, tidak ada gunanya. Karena kita semuanya diberi akal pikiran, diberi media yang luar biasa, bisa memahami. Asal kita mau mempelajarinya, akal kita mau mempergunakan fitrah kita, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Asal kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mencari itu semua, insya Allah Allah akan memberikan kita jalan-jalan yang terbaik, jalan-jalan yang lurus. Akan tetapi sekali lagi ketika kita tidak memikir itu semuanya, maka kita akan mudah tersesat. Dan kita tidak akan bisa menyalahkan siapa-siapa besok di yaumul qiyamah. Ini ya wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang yang menganggap bahwasanya Nabi Isa mati kon kira bisa menebus dosanya umat manusia. Ya disalib kayak cere kon kira menanggung dosa umat manusia kabehan. Ya, orang Kristen itu kepenak. Ya, anggar melakukan dosa maring gereja melakukan pengakuan nyong teras belah berbuat dosa ya selesai cere. Itu ya, dosanya wis ditanggung nang Nabi Isa. Ini dibantah oleh Allah langsung, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak mungkin dosanya dewek be. Ya, bagaimana kita bisa menanggung dosa? Kadang-kadang orang ada yang mengatakan, ya, berbuat nanti dosanya saya nanggung, gaya temen gitu. Ada pernah mendengar seperti itu nggih? Iya, ada orang kadang-kadang seperti itu. Ya karena dia tidak tahu dahsyatnya di akhirat nanti. Itu. Tidak ada. Tidak mampu kita, bahkan dosanya sendiri kita tidak mampu untuk menanggungnya, apalagi dosa orang lain.
Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsu rasulan, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum kecuali kami sudah mengutus seorang rasul. Ya, dari zaman dahulu kala. Indonesia misalnya. Ya, wallahu alam dahulu-dahulu ya mungkin ada rasul. Ya, karena rasul, nabi dan rasul ini ada yang diceritakan di Al-Qur'an, ada yang tidak diceritakan. Pada hakikatnya semuanya sudah diberi peringatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari zaman dahulu kala. Jamaah rahimakumullah, itu diantara masih sangat banyak pondasi-pondasi dasar yang harus kita pahami, kita pelajari sebelum kita mungkin nanti akan mulai mengulas terkait kehidupan para rasul dan nabi, ya, terus kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena mereka juga manusia-manusia bukan sembarangan. Ya, mereka dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang setiap nabi pasti akan ada yang mendukung, ada yang menolak. Contoh Nabi Isa. Kalau panjenengan, saya sering membacakan surat Man ansari ilallah qalal khawariyun, pernah dengar nggih? Yang dimaksud khawariyun ini sahabatnya Nabi Isa. Ya, sahabatnya Nabi Isa. Yang kalau sekarang mungkin ada nama-nama Injil itu sebenarnya adalah sahabat Nabi Isa. Itu. Kalau kita melihat sejarah, kalau kita dibaca dalam Al-Qur'an namanya khawariyun. Orang-orang memang dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk mendukung dakwah Islam. Begitu juga para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya yang sangat banyak itu adalah orang-orang pilihan Allah untuk mendukung dakwah salaf, mendukung dakwah para nabi. Begitu juga misalnya zaman Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman. Itu juga banyak di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Nabi Sulaiman itu punya pembantu-pembantu yang lebih hebat daripada jin. Ya, masih ingat, nanti kita sampai di sana. Ya, ada jin zaman Nabi Sulaiman itu seluruh jin itu takluk kepada Nabi Sulaiman. Tidak ada yang berani membantah. Ini, ya, mereka di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Dan ini semuanya jemaah rahimakumullah sesuatu yang gaib, yang tidaklah diceritakan kecuali oleh Allah yang Maha mengetahui. Itu Nabi Daud misalnya. Nabi Daud itu kalau bepergian itu hari ini, sekarang ini berada di sini langsung cerap kayak zaman sekarang film itu ya, bisa ngeceling, ngerti-ngerti berada di Mekah. Itu misalkan ini adalah sejarah bukan dongeng, okay? Karena Allah menyatakan demikian. Ya, Allah menaklukkan angin untuk Nabi Daud. Makanya ketika dia berjalan atau bepergian tidak butuh kendaraan seperti kita. Itu kisahnya. Tapi itu semuanya diberikan kepada umat-umat memang nabi-nabi pilihan Allah. Ya, tidak diberikan kepada orang-orang sekarang itu. Karena generasinya sudah beda, kebutuhannya sudah beda. Jamaah rahimakumullah, itulah pondasi-pondasi akidah yang harus kita miliki agar supaya kita bisa ketika kita menghadapi segala macam permasalahan dalam kehidupan dunia, kita bisa mengambil bagaimana kita harus bersikap. Ya, kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Ya, itu. Ya, Indonesia, penjenengan tahu sekarang sudah bekerja sama karo Amerika. Ya, Amerika Serikat terkait dengan keamanan nasional. Berarti ada sesuatu yang mengancam. Gini betul? Ya, kalaupun dilihat kita tenang-tenang saja, wallahu a'lam, belum tentu. Ya, besok apa yang akan terjadi di tengah kekacauan dunia seperti ini, maka kita harus yang kita lakukan? Banyak-banyak beramal soleh, ya, beramal soleh agar segala sesuatunya kita berada di dalam keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun keadaannya, kalau kita berada dengan dekat dengan Allah, maka semuanya akan lebih mudah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.